ini kali alas besar Pak, zakum kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa Pak. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Saudara, hingga hari ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban banjir di Padang, Sumatera Barat. Penyisiran juga dilakukan sepanjang bibir dan aliran sungai. Di Padang, Sumatera Barat, saudara, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir bandang di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang. Hingga Senin pagi terdata sudah ada 26 korban meninggal dunia dievakuasi. Sementara itu 49 orang masih dalam proses pencarian. Banjir menghantam 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. 129 warga meninggal dunia, sementara itu 118 lainnya masih dicari. Pencarian kita, tim yang lain juga kita gerakkan pencarian di bibir-bibir sungai sepanjang tempat kejadian, katakanlah awalnya dari Jembatan Kembar Padang Panjang, melakukan penyisiran secara visual kasat mata di sepanjang aliran sungai sampai ke arah bawah di aliran Malibuana. Banjir yang melanda Aceh sepekan terakhir masih merendam SMA Negeri 1 Pekan Pidi di Kabupaten Pidi, Aceh. Akibatnya aktivitas belajar mengajar diliburkan hingga banjir surut. Sudah 3 hari saudara banjir merendam SMA Negeri 1 Pekan Pidi setinggi 30 hingga 50 cm. Air yang meluap dari area persawahan di sekitar sekolah membuat banjir tidak kunjung surut. Ruang kelas, ruang guru hingga perpustakaan terendam air dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan Aceh masih mendata jumlah sekolah yang terdampak banjir. Tidak hanya Pidi saudara, banjir juga merendam dan merusak sejumlah sekolah di kabupaten lainnya dan membuat ujian semester terpaksa ditunda. Yang paling mungkin pertama belajar di rumah. Tapi kalau kita lihat dalam tempo yang lama mungkin kita akan sediakan tenda belajar waktu dekat atau anak-anak kita relokasi dulu ke sekolah-sekolah terdekat. Saat meninjau lokasi bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian peninjauan di Aceh. Prabowo langsung mengecek situasi jembatan yang sudah rusak dan dibatasi garis polisi. Di bawah jembatan masih tampak sungai yang berarus deras. Lalu seperti apa penanganan bencana yang dilakukan hingga sore hari ini? Kita bergabung dengan Kakansar Aceh. Sudah ada Pak Haris Hussein. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Haris, total hingga sore hari ini korban yang berhasil dievakuasi berapa Pak Haris? Iya, jadi sampai dengan sore ini untuk korban yang berhasil kita evakuasi itu berjumlah 1.310 orang. Di antaranya 1.178 itu selamat, kemudian 132 meninggal dunia, dan masih dalam pencarian 13 orang. Begitu Mbak. Oke, lalu untuk korban yang selamat dan juga bertahan saat ini posisinya ada di mana Pak? Ya, jadi untuk korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat itu tempatkan di posko-posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dan juga ada yang kita evakuasi mungkin ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan juga ada juga yang dievakuasi itu ke rumah-rumah keluarganya begitu. Untuk mereka yang masih dinyatakan hilang, saat ini fokus titik pencarian berlokasi di mana Pak Haris? Ya, jadi untuk
korban-korban yang masih kita cari ya dalam pencarian, itu kita fokus yaitu yang pertama di daerah Biren, yaitu tepatnya di desa Belang Beruru dan Pedada, kemudian juga di Aceh Utara, kemudian juga di Aceh Tenggara. Itu yang fokus-fokus kita saat ini yang dilaporkan korban hilang. Untuk wilayah-wilayah yang menjadi fokus, seperti apa alat yang diterjunkan di sini? Ya, jadi untuk peralatan-peralatan yang kita terjunkan dalam pelaksanaan pencarian itu di daerah-daerah seperti Biren, kemudian juga di Aceh Tenggara dan juga di Aceh Utara, yaitu yang pertama adalah seperti rescue car, kemudian juga perahu rafting, dan juga rubber boat, dan juga peralatan-peralatan air, karena masih ada daerah-daerah ini yang masih tergenang oleh air, begitu. Pak Haris, ini data dari BNPB 181 orang masih dinyatakan hilang untuk di wilayah Aceh sendiri. Apakah data ini sejalan ataupun sama dengan data yang dimiliki oleh tim evakuasi atau tim pencarian? Ya. Jadi untuk data dari BNPB itu adalah data seluruh ya, data keseluruhan. Sementara untuk data yang kita miliki itu tetap sejalan dengan data dari BNPB karena data keseluruhan. Namun yang kita data pada saat ini adalah data yang kita terima. Yang kita terima dalam pelaksanaan proses evakuasi, begitu. Untuk lokasi tersulit ada di titik mana Pak untuk evakuasi korban? Ya, jadi untuk beberapa titik ya, yang memang sulit untuk kita melaksanakan evakuasi, yaitu seperti di Biren, kemudian juga di Aceh Tenggara, kemudian juga di Pidi Jaya, itu yang mungkin daerah-daerah yang mungkin landaannya lebih sulit ya. Namun juga ada daerah-daerah yang sampai sekarang belum bisa kita akses, yaitu di daerah Tamiang. Begitu. Tapi untuk tidak bisa diaksesnya daerah Tamiang ini, apakah sudah bisa melakukan komunikasi untuk warga di daerah Tamiang untuk mengetahui kondisi mereka di sana? Ya. Jadi untuk saat ini memang untuk saluran telepon biasa ya atau mungkin seluler itu saat ini masih blackout ya, belum bisa kita hubungi. Namun kita sudah memiliki posar yang berada di Langsa, itu sudah saat ini sedang mencoba untuk mengakses daerah Tamiang, begitu. Seperti apa kondisi warga di sana? Apakah bantuan sudah diterima oleh warga di Tamiang, Pak Haris? Ya, untuk bantuan mungkin bisa ditanyakan di posko ya, karena untuk Basarnas itu berfokus pada evakuasi serta pencarian dan pertolongan. Kalau kita bicara apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh tim gabungan pencarian dan juga evakuasi warga, apa yang paling bisa dikatakan sangat urgent? Pak Haris. Untuk audionya, mohon maaf termute Pak Haris. Apa bisa dengar suara saya, Mbak? Ya, silakan. Ya, jadi peralatan-peralatan yang kita butuhkan pada saat ini adalah peralatan-peralatan evakuasi. Peralatan seperti saya sebutkan tadi, diantaranya adalah Baik, kami ada kendala audio yang sepertinya tidak terdengar di studio. Tapi hingga saat ini memang terdata dari Haris Hussein Kakansar Aceh, 1.310 warga sudah dievakuasi, 1.178 selamat. Sementara 132 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sisanya masih dalam pencarian. Ya, Pak Haris, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, cukup jelas, Mbak. Ya, Pak Haris, hingga saat ini apa yang dibutuhkan oleh tim gabungan untuk melakukan pencarian ataupun evakuasi warga yang mungkin belum bisa dipenuhi dan sangat dibutuhkan segera? Ya, jadi untuk perlengkapan yang mungkin kita butuhkan ya, peralatan-peralatan yang kita butuhkan di lapangan pada saat ini ya,
ada seperti daerah-daerah yang belum masih terisolir, ya, itu yang belum kita betul-betul kita tembus. Yang kita butuhkan adalah mungkin seperti perahu karet, kemudian juga alat-alat berat. Karena ada juga di daerah tengah itu seperti Bener Meriah dan juga Takengon itu belum bisa kita akses, namun memang personil sudah ada di sana dan kita bisa berkomunikasi. Namun untuk jalan untuk menuju ke sana itu masih belum ditembus karena ada beberapa longsoran. Sehingga kita mungkin membutuhkan peralatan-peralatan berat, begitu. Baik, terima kasih Pak Haris Hussein, Kakansar Aceh. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda, dan memang saat ini yang dibutuhkan adalah perahu karet dan juga sejumlah alat berat untuk membantu proses evakuasi dan pencarian warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Terima kasih Pak Haris, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda saudara, Kompas Pekan akan hadir dengan informasi Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas penyebab dan dampak banjir serta longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir. Selepas jeda, Kompas Petang kembali.